Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kita bertemu kembali dalam khotbah Minggu kita hari ini, yaitu Minggu Seksa Gesima, tanggal 23 Februari 2025, yaitu yang diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-48. Demikianlah bunyinya. Mari saya bacakan dan dengarkan baik-baik dalam hatimu, dan camkan ini dalam hatimu. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apakah keunggulan dari iman percaya orang-orang Kristen atau pengikut Kristus? Di manakah kemenangan kita atau perbedaan kita dari orang-orang lain? Kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ini perlu kita renungkan baik-baik. Apakah ada kemenangan kita? Apakah ada keunggulan kita? Apakah ada kekhususan kita dari iman percaya atau dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus? Kalau hidup kita sama, kalau iman percaya kita dan apa yang kita lakukan sama dengan apa yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya, lantas apakah keunggulan kita? Nah, melalui firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita mau diingatkan pengajaran luhur daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi keunggulan, yang menjadi pembeda kita dari iman percaya orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yaitu mengasihi musuh. Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi musuh.
Yesus mengarahkan kita saudara-saudara untuk mengasihi musuh, bukan untuk membenci musuh kita. Nah, itulah keluhurannya saudara-saudara. Tetapi keluhuran itu tidak akan bermanfaat kalau hanya sekedar menjadi keluhuran pengajaran iman saja. Keluhuran itu akan benar-benar memiliki keunggulan kalau kita juga orang yang percaya kepada Kristus dapat mengaplikasikan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru memang kita benar-benarlah lebih unggul daripada orang yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, ini juga yang dikatakan saudara-saudara oleh firman Tuhan hari ini buat kita. Tadi dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, melalui ini kita mau diingatkan saudara-saudara, supaya kita boleh membuktikan bahwa kita memang lebih unggul, memang kita lebih berbeda dari orang lain, dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ya, dikatakan saudara-saudara ayat 43 tadi sampai 44, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itulah firman dunia ini. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, di sini letak perbedaannya saudara-saudara. Kalau kita mau melihat keunggulan iman kekristenan, harusnya dari situ. Buat kita tidak ada kebencian. Buat kita seharusnya tidak ada sakit hati. Buat kita tidak harus memendam kekecewaan, memendam kebencian, memendam sakit hati yang bisa meremukkan tulang, yang bisa mengeringkan tulang kita, dan yang bisa membuat tubuh kita ini mengalami banyak sakit, penyakit, dan banyak kerusakan. Zat-zat yang negatif itu akan berkeluaran dari tubuh kita kalau kita memelihara atau tinggal dalam kebencian, kemarahan, kekecewaan, kekesalan, kegeraman, kedengkian, sakit hati kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena itu pengajaran Tuhan ini begitu luar biasa untuk kita imani dan untuk kita ikuti. Ya. Kalau tadi dikatakan saudara-saudara, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini bukan berarti kita harus pasrah menerima kekerasan, bukan. Dan ini bukan berarti kita membiarkan kekerasan itu terjadi dan kita bisa diperlakukan dengan semena-mena oleh orang lain. Tetapi saudara-saudara, kita mau menolak mentalitas balas dendam. Itu yang mau dinyatakan kepada kita. Dengan kita memberikan pipi kiri kita setelah pipi kanan kita ditampar, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak akan membiarkan orang lain menguasai atau mengendalikan mengendalikan kita dengan kekerasan dari orang-orang lain terhadap kita. Jadi ketika kita ditampar pipi kanan dan memberikan pipi kiri kita lagi, ini mau menunjukkan kepada kita atau kepada orang lain bahwa aku tidak dikendalikan oleh kemarahanmu, oleh tindakanmu. Bahkan aku memberikan satu lagi pipiku
untuk kau pukul. Artinya saudara-saudara, bukan berarti kita menjadi orang yang bodoh, berserah, dipukul, dipukul, diberikan. Bukan begitu. Tetapi kita hanya mau menyatakan kepada orang lain bahwa ketika kau tampar pipiku, aku masih bisa menguasai diriku. Aku tidak membalaskan itu. Aku tidak mau amarahku, ya, kebencianmu mengendalikan amarahku. Bahkan aku justru bisa menguasai diriku dan mengendalikan diriku dan amarahmu juga. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kemudian dikatakan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ini mau mengajarkan tentang kerelaan untuk melepaskan hak milik kita untuk menghindari konflik. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita, bukan berarti orang boleh semena-mena untuk mengambil harta benda kita. Kebetulan lagi viral sekarang, ya, TPL menutup jalan ke kebun daripada orang-orang di kampung itu. Bukan berarti saudara-saudara khotbah ini mau menyatakan kepada mereka, biarlah diambil semua harta kita. Bukan. Tetapi kita tidak perlu harus membalaskan kejahatan itu, ya, menyelesaikan konflik dengan kekerasan. Dan ini yang mau disampaikan saudara-saudara melalui khotbah kita hari ini dari Matius 5 ayat 38 sampai ayat yang ke-48 ini. Tidak melawan kejahatan dengan kekerasan. Ya. Do not against crime with crime. Ya. Tidak membalaskan kriminalitas dengan kriminalitas juga. Tadi sudah dikatakan oleh firman Tuhan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Saudara-saudara, bagi orang Kristen tidak ada satu ajaran yang mengingatkan kita bahwa kita boleh membalaskan kejahatan demi kejahatan. Tetapi justru kita harus menghentikan kejahatan dengan pengampunan, dengan kasih. Itu yang mau disampaikan kepada orang-orang atau kepada kita juga pada saat ini. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama-sama dengan dia 2 mil. Ini menekankan tentang kerelaan hati untuk melayani orang tanpa paksaan. Kita harus rela melayani orang lain dengan sukacita. Kemudian dikatakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Ini mengajarkan kepada kita juga untuk bermurah hati dan tidak menahan-nahan harta milik kita untuk kepentingan diri sendiri. Kita harus menjadi orang yang dermawan, orang yang peka melihat kebutuhan orang lain, orang yang peka melihat kekurangan orang lain. Karena Yesus mengasihi orang-orang yang kekurangan. Bahkan dia mengidentikan dirinya kepada orang-orang yang kekurangan. Ya, saudara-saudara, diingatkan melalui firman Tuhan ini, kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, Yesus mau menyatakan kepada kita, Yesus mau melampaui pemahaman umum tentang kasih yang hanya terbatas kepada teman, yang hanya terbatas kepada keluarga, yang hanya terbatas kepada kolega kita. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan berjemaat. Khotbah ini semuanya harus benar-benar diimani dan diimplementasikan. Khotbah ini sering menjadi khotbah yang munafik. Seakan-akan khotbah ini hanya untuk para jemaat, para pendengar khotbah ini. Sementara kepada kami yang memberitakan firman ini, ya, kita yang melihat bagaimana sikap-sikap daripada hamba-hamba Tuhan, bagaimana sikap-sikap daripada pendeta, bahkan pemimpin-pemimpin gereja.
Apakah mereka sudah benar-benar mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang mereka imani terhadap Kristus dan dilakukan kepada manusia atau teman-teman yang ada dalam pelayanan. Kadang-kadang ya itu kita bisa melihat siapa yang menjadi teman, dialah yang memperoleh tempat yang terbaik. Siapa yang menjadi orang-orang dekat, dialah yang memiliki jabatan-jabatan tertentu. Orang yang dianggap bahwa itu tidak berguna bagi dia untuk mendapatkan posisi, maka dia juga tidak mendapatkan bagian. Ini kadang-kadang yang menjadi renungan buat kita juga. Ini mengingatkan kita semuanya, termasuk pimpinan-pimpinan HKBP, termasuk kepada saya pada saat ini. Jangan hanya kepada mereka, tetapi kepada saya juga yang memberitakan firman Tuhan di jemaat. Apakah saya juga sudah bisa melakukan ini dalam kehidupan berjemaat? Kadang-kadang kita hanya mengasihi orang-orang yang bermurah hati kepada kita saja. Orang-orang yang memberikan ucapan syukurnya saja kepada kita. Kita boleh ramah kepada mereka yang memberikan ini dan itu kepada kita, yang ramah kepada kita, yang baik kepada kita. Tetapi apakah kita ramah kepada orang-orang yang jahat kepada kita? Ya, bukan berarti saudara-saudara kita harus membiarkan kejahatan itu terjadi. Tetapi jangan biarkan kejahatan mereka menghancurkan kasih kita, merusak kasih kita, dan sampai kita membenci mereka. Ini ketika kita menyimpan kebencian, maka kita sedang merusak diri kita dan merusak iman kita. Nah, saudara-saudara, ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, ya, dan memotivasi kita. Di ayat 45 tadi dikatakan, dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Ketika kita mengasihi, maka ini juga menjadi motivasi. Dan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa benarlah kita adalah anak-anak Bapa kita yang di sorga. Benarlah kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, ada beberapa hal juga yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini yang menjadi tekanan di samping beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Yaitu pertama, kasih itu melampaui batas. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu harus melampaui batas-batas yang biasa. Biasanya kasih itu dilakukan hanya kepada orang-orang yang mengasihi dan mencintai kita, orang yang menghormati kita. Tetapi ini mau disampaikan kepada kita, kasih itu haruslah universal, diberikan kepada setiap orang. Sama seperti Allah juga sudah mengasihi kita, orang-orang yang jahat ini. Kita harus menyadari saudara-saudara dalam kehidupan ini bahwa kita termasuk jahat di hadapan Tuhan. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita selalu melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Bahkan hidup kita ini menjijikkan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan hujan kepada kita. Tetapi Tuhan juga memberikan matahari kepada kita yang jahat itu. Jadi Dia mengasihi bukan saja orang-orang yang menyembah Dia, tapi kepada seluruh orang. Kasih itu universal. Kasih itu tanpa batas. Oleh karena itu, kasihilah setiap manusia, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, dan terlebih ketika kita mengasihi Allah. Yang kedua, saudara-saudara, melalui khotbah ini, renungan ini, mau dinyatakan kepada kita, renungan kita, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita harus menghentikan kejahatan dengan kebaikan. Ingat, kejahatan, kebencian, amarah, dendam tidak akan pernah berhenti ketika itu dibalaskan kembali dengan kejahatan, amarah, kebencian juga. Coba lihat saudara-saudara, ya, tawuran di mana-mana, peperangan di mana-mana. Itu terjadi karena apa? Karena kejahatan dibalaskan dengan kejahatan. Kebencian dibalaskan dengan kebencian. Makian dibalaskan dengan makian. Pembunuhan dibalaskan dengan pembunuhan. Itu yang dikatakan tadi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau gigi kita tercopot karena orang lain,
karena kita dipukul atau karena kita dicelakakan oleh orang lain, maka giginya juga harus dicopot. Nah, itu tidak akan pernah menghentikan dan menyelesaikan kebencian dan kegeraman atau kemarahan. Ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, dan Dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Ya, Dia mau mati dan tidak membalaskan kejahatan yang sudah kita lakukan sampai membunuh Dia. Bahkan Dia melepaskan pengampunan dan memberikan kasih yang luar biasa kepada kita, sehingga kita diselamatkan, sehingga kebencian itu tidak berlanjut, kegeraman, kemarahan itu tidak berlanjut. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita hentikan kebencian dengan mengasihi dan melepaskan pengampunan. Saudara-saudara, ini sulit, bukan gampang, tetapi ini bisa dilakukan oleh orang yang percaya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 itu. Dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kita lakukan di dalam Dia yang menguatkan aku. Bila engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, itu kata firman Tuhan, maka apapun yang engkau minta dan engkau lakukan, maka itu bisa terjadi. Saudara-saudara, bila kita bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan kita, kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita, maka kita bisa melakukan hal yang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ini kepada kita, mengasihi musuh kita. Mari renungkan baik-baik dan pikirkan baik-baik bagaimana supaya kita boleh tinggal dalam Kristus. Ada begitu banyak hal-hal yang sulit dari kedagingan kita untuk kita kalahkan. Tinggallah dalam Kristus, maka engkau bisa mengalahkan semuanya. Kadang-kadang kita sulit untuk melepaskan diri kita dari rokok, dari alkohol, dari seksual, dari apapun keinginan kita dalam kehidupan kedagingan kita. Tapi ketika kita bersama dengan Kristus, maka kita dimampukan untuk melakukannya. Amin. Ya, kemudian saudara-saudara, ketika kita mau mengasihi musuh kita, disitulah kita boleh disebut dengan anak-anak Allah. Dan disitulah kita benar-benar menjadi pengikut Kristus. Kita boleh disebut anak-anak Allah karena kita boleh melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah ingin supaya kita menjadi orang yang pemaaf. Allah ingin bahwa kita menjadi orang yang penuh dengan kasih. Nah, oleh karena itu, Allah sendiri adalah kasih. Allah itu adalah Allah yang sempurna. Maka Tuhan mau juga kita tinggal dalam kesempurnaan. Oleh karena itu, sama seperti dari firman Tuhan, ya, berdoalah. Berdoa dulu kepada kita supaya kita bisa dimampukan untuk berdoa dan mengampuni orang-orang yang membenci kita. Maafkanlah musuhmu, karena itu lebih baik. Tenaga, energi yang kita gunakan untuk menahan kegeraman, menyimpan kebencian, itu jauh lebih besar daripada energi kita untuk memaafkan dan melepaskan pengampunan kepada orang lain. Berbicaralah yang baik tentang musuh kita. Jangan kita humbar kebencian dan kekurangan-kekurangan orang lain, supaya kita boleh mengikis kebencian kita kepada orang lain, sehingga kita boleh menerima dia menjadi teman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa mengampuni itu begitu susah. Tetapi ketika kita mau melakukannya di dalam Tuhan, maka kita bisa melakukannya. Ada satu saudara-saudara, satu cerita yang untuk menutup daripada khotbah ini, yaitu Corrie ten Boom. Dia adalah seorang Nederland. Dia adalah seorang yang baik hati. Dia menyembunyikan orang-orang Yahudi dari pengejaran orang-orang Nazi Jerman ketika itu yang berupaya untuk membunuh mereka, bersama adiknya Betsy dan keluarganya. Tetapi pada akhirnya mereka tertangkap juga, ketahuan juga.
dan dia dibawa ke kamp konsentrasi Ravensbrück. Dan tahukah kita bahwa kamp konsentrasi Ravensbrück itu adalah kamp konsentrasi yang brutal sekali, begitu kejam, begitu mengerikan. Orang dipaksa bekerja keras dengan kerja rodi, kerja paksa, sampai kadang-kadang tidak makan, tidak minum, dan mereka kehabisan tenaga. Kemudian mereka disiksa lagi, dipukuli lagi, bahkan diperlakukan dengan semena-mena, diinjak-injak dan sebagainya. Setiap hari hidup mereka itu tidak terlepas dari arangan, kesakitan, dan penderitaan. Dan setiap hari mereka terus dihantui oleh rasa takut yang begitu kuat. Hari lepas hari, terus mereka merasakan penderitaan yang begitu berat. Saudara-saudara, setelah perang dunia itu selesai, kemudian Corrie ten Boom selalu menyaksikan apa yang dia alami, dan dia mengampuni dan melepaskan rasa maafnya kepada orang-orang yang memperlakukan dia dengan tidak baik. Dan ketika dia mengampuni, dan ketika dia berpidato, satu waktu ketika dia bertemu dengan penjaga kamp Nazi itu, ya kan, dan dia mengulurkan tangannya kepada penjaga itu dan mengampuni dia, dan dia merasakan kelegaan yang luar biasa. Dia tidak lagi menderita karena kebenciannya, tapi justru dia mengalami sukacita yang luar biasa ketika dia melepaskan pengampunan. Saudara-saudara, kekejaman, penderitaan, pergumulan kita itu juga bisa kita hilangkan dengan kita melepaskan pengampunan dan mengasihi orang lain. Sama seperti Yesus sudah mengasihi kita. Oleh karena itu, jadilah sempurna seperti Yesus, seperti Tuhan kita yang sempurna itu. Jadilah pemaaf, jadilah orang yang mengasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami dan menyadarkan kami bahwa kami haruslah menjadi orang yang mengasihi musuh kami, sebab itu adalah perintah daripada Tuhan. Dan benarlah kami adalah anak-anak-Mu ketika kami benar melakukan apa yang Engkau lakukan Tuhan, mengasihi dan mengampuni orang lain. Terima kasih Yesus, biarlah kami menjadi orang yang pemaaf dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat ketemu kembali untuk minggu depan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan, dan bagi kita yang mendengarkan khotbah ini, ya, saya bermohon supaya kita juga boleh membagikannya kepada orang lain, supaya setiap orang lain yang diberkati mendapatkan sukacita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.